Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Solihin SPDI Hafizahullah Ta'ala dengan mengangkat tema hilangkanlah najisnya. Kajian kitab Bulughul Maram syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Kamis ba'da asar sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Raja Darussalam, Jalan Piaka Abdul Rahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan, taufik serta hidayahnya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dalam rangka mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fillah, rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Bulughul Maram yang pada kesempatan yang lalu kita telah membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari dari hadis yang ke-22 sampai selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan hadis yang ke-22, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin, akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang artinya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pecah. Ya. Gelasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pecah. Sehingga untuk menutup pecahnya gelas tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perak. Untuk menambal pecahnya gelas tersebut, ya, pecah di sini apakah pecah tersebut terpecah menjadi dua atau hanya gompel? Ya, wallahu ta'ala, yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya, makna inkasara di sini ini lebih masuk ke makna gompel, ya, bukan pecah menjadi dua tapi gompel. Kemudian di tempat yang gompel tersebut Nabi SAW, ya, tambal dengan menggunakan
perak. Sementara di dalam hadis-hadis yang lainnya yang telah kita baca bersama-sama, bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang kita minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak. Oleh karena itu, seolah-olah hadis ini dengan hadis yang kita baca pada waktu lalu, ini ada kontradiksi. Ya. Apakah benar-benar ini kontradiksi? Atau ada pengkhususan tertentu, atau Nabi SAW menjadi menghalalkan minum pakai gelas yang terbuat dari perak. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW ya, menambal gelas yang pecah tersebut dengan menggunakan perak ini menunjukkan bolehnya kita menggunakan perak untuk menambal gelas yang pecah. Dan apakah ini menunjukkan bahwasanya bolehnya kita menggunakan gelas yang terbuat dari perak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena larangan meminum dengan gelas yang terbuat dari perak itu artinya gelas tersebut memang murni terbuat dari perak. Murni dari perak buatannya. Sementara ini ya, perak itu hanya digunakan untuk menambal karena ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, maka tentunya Nabi SAW tidak akan menambal gelas tersebut dengan menggunakan perak. Karena ada kebutuhan, maka Nabi SAW ya, menambal gelas tersebut dengan menggunakan perak. Sehingga ya, di dalam penjelasan ini ya, tidak ada kontradiksi antara hadis yang lalu yang kita baca mengenai larangan meminum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak dan emas, dengan hadis ini bahwasanya Nabi SAW ya, gelasnya kompel, kemudian ditambal oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan perak, dan Rasulullah SAW menggunakan gelas tersebut untuk minum. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat hadis ini, ya, ini masih berhubungan dengan bab bejana, ya. Tapi penulis Ibnu Hajar Asqalani, beliau menempatkan di dalam pembahasan bukan pembahasan bejana ya, karena beliau memiliki pandangan bahwasanya ya, ini permasalahan ini berbeda dengan permasalahan awal, yaitu larangan dengan minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan di dalam mempelajari hadis ini ada beberapa faedah yang kita dapat bisa ambil. Di dalam membaca hadis ini yang ke-22 ini dapat kita ambil beberapa faedah. Di antara yang pertama, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hifdzi maliyatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menjaga harta. Semangat Rasulullah SAW dalam menjaga harta. Rasulullah SAW itu seorang nabi dan diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang beliau minta, tapi Nabi SAW tidak suka berbuat tabdzir, tidak suka menghambur-hamburkan harta. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sesuatu yang masih belum layak untuk dibuang, maka beliau manfaatkan semaksimal mungkin. Ini Nabi ya, kalau sekarang itu jabatannya seperti presiden, bahkan lebih dari presiden. Ya, gelasnya pecah. Ya, kalau zaman sekarang ya sudah, tempatnya adalah kotak sampah. Ya, lah pecah, buang baik. Bahasa sekarang lem biru. Lempar, ganti yang baru, beli yang baru. Ya, lempar, ganti yang baru, mudah.
Ya, tapi Nabi SAW beliau adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia, dan beliau itu bukan menunjukkan orang yang boros. Ya, maka sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ya, beliau manfaatkan. Sebagaimana penjelasan yang lalu juga kita sampaikan, ya, Rasulullah SAW itu sendalnya pun, ya, sering disambung, ya, sering nyambung sendal, putus disambung, sampai tidak bisa dimanfaatkan lagi, baru beliau ganti dengan yang baru. Baju Rasulullah tambalan, ya, ada lubang ditambal. Ya, ini alangkah mulianya Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW itu dekat dengan siapapun. Ya, dekat dengan siapapun. Pakaian beliau sederhana. Coba kalau Nabi Muhammad itu pakaiannya istimewa, mewah, maka para sahabat dari kalangan yang rendah tidak mau dekat. Kenapa? Segan dengan Rasulullah. Ya, takut ngotori bajunya. Bajunya mahal. Kalau kita mungkin, ya, terbelinya itu apa namanya? Kancingnya baik. Ya, karena mahalnya. Tapi Rasulullah SAW itu pakainya biasa. Sehingga apa? Sehingga semua orang itu dekat dengan beliau. Yang memiliki harta dekat dengan beliau karena beliau bijaksana. Para sahabat yang tidak punya harta pun senang dengan Rasulullah SAW karena beliau itu, ya, orang yang sederhana. Ya, ini mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Ya. Mungkin walaupun kita punya harta yang banyak, hartanya banyak melimpah, rumahnya mewah, tapi jadilah orang yang sederhana. Karena orang yang sederhana itu, ya, memudahkan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan siapapun. Tapi kalau dia menunjukkan kemewahan, ya, maka orang-orang yang dekat dengan dia hanya orang-orang yang mewah, yang kaya. Orang-orang miskin tidak mau dekat-dekat. Ya. Kenapa? Beda level. Ya. Beda level. Ini yang pertama di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang kedua, ya, di antara faedah dari hadis yang kita baca ini adalah anna hadza yu'tabaru ruknan min arkanil iqtisad wa huwa alla yudayyi al-insan syai'an min malihi yumkinu an yantafa'u bihi. Di antara pondasi ekonomi atau teori ekonomi, ya, adalah seorang itu tidak membuang hartanya secara sia-sia. Ya. Manusia itu diperintahkan untuk tidak menghambur harta-hartanya apabila dia masih memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ya, teori ekonomi. Ya, sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan, baru, ya, diganti dengan sesuatu yang dibutuhkan. Akan tetapi, apakah hal ini mewajibkan kita untuk berbuat demikian? Jawabannya tidak. Ya. Apakah pakaian yang campang-camping, banyak tambalan, kemudian perabotan yang sederhana itu menunjukkan kezuhudan seseorang? Jawabannya tidak mesti. Orang yang pakaiannya compang-camping, kemudian perabotannya sederhana, ini bukan menjadi ciri seseorang yang zuhud dalam masalah dunia. Kenapa? Karena zuhud itu adalah dia membeli sesuatu yang dia butuhkan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau seandainya seseorang itu mampu membeli pakaian yang bagus, dan ini pas dengan kondisi yang dia ada pada saat itu, maka ini pun dikatakan sebagai orang yang zuhud. Orang yang memiliki kendaraan, mobil, apakah dia tidak bisa dikatakan sebagai orang zuhud? Bisa. Kenapa? Kalau dia membutuhkan mobil untuk kebutuhannya.
Orang yang punya mobil 5 apakah dikatakan sebagai zuhud? Bisa. Ya. Apabila memang sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berbuat mubadzir. Ya. Maka istilah zuhud itu ya ini bukan tertuju terhadap situasi yang compang-camping. Situasi yang kelihatannya miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak mesti. Tapi orang yang memiliki pakaian yang seimbang dengan fisiknya, kebutuhannya, ya, walaupun dia memiliki kendaraan yang mewah ataupun perabotan-perabotan yang mewah, maka bisa juga dikatakan sebagai orang yang zuhud. Selama itu merupakan kebutuhannya dan tidak mubadzir. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil yang ketiga, bahwasanya di dalam hadis ini menunjukkan tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tawadhu. Ya. Tidak sombong. Tidak suka menampakkan kekayaan. Ya. Kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Khattab ya, melihat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bangun tidur. Baru bangun tidur. Sehingga apa? Sehingga di wajahnya Nabi dan di tangannya Nabi ya terlihat bekas alas tidurnya, ya, bekas yang kecap alas tidurnya di wajahnya dan di tangannya, sehingga Umar bin Khattab nangis. Kata Rasulullah, Umar, ngapain kamu nangis gitu? Kata Umar, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih berhak dengan kekayaan daripada Kaisar Romawi. Kaisar Romawi yang mereka bergelimpangan dengan harta, yang bergelimpangan dengan emas, intan, berlian dan sebagainya. Dia orang kafir, dia musuh Allah. Sementara engkau adalah Nabi Allah. Tapi engkau ridho dengan dengan yang engkau miliki sekarang ini. Ya, maka kata Rasulullah apa? Ya, apakah engkau tidak ridho? Ya, untuk mereka dunia, sementara untuk kita akhirat. Kita ya walaupun dengan kondisi demikian, tapi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemiskinan itu di dunia, sementara di akhirat, di dalam surga Allah itu kekayaan. Orang kafir, dunia itu laksana surga, sementara di akhirat mereka akan ditempatkan di neraka. Ya, maka hadis ini ya menjadi pembelajaran untuk kita ketika kita dalam kondisi yang pas-pasan atau sempit, maka kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dia memilih akhirat dan meninggalkan dunia. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW suatu ketika ya mengatakan, bersabda, ada di antara hamba Allah yang dia itu lebih memilih akhirat daripada kehidupan dunia. Lantas Abu Bakar Siddiq menangis. Kenapa? Karena dia paham dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah mengucapkan tentang dirinya. Ada di antara hamba Allah yang dia ditawari dengan dunia, ditawari dengan kemewahan dunia, tapi dia tidak mau. Dia milih akhirat. Ya, ini adalah sifatnya Nabi SAW. Beliau tawadhu. Walaupun dia seorang Nabi, walaupun dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta, ya, tapi beliau tidaklah menginginkan dunia kecuali hanya digunakan untuk kebutuhan semata, bukan menjadi tujuan utama. Kalau Nabi SAW itu tujuan utamanya adalah dunia, tentu beliau sudah menjadi orang yang paling kaya raya, bergelimang dengan harta benda. Bukankah kita ingat bagaimana Rasulullah SAW di awal dakwahnya, beliau ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy, ya Muhammad, sekiranya dakwahmu ini engkau ingin mencari dunia, mencari harta,
maka kami akan kumpulkan semua harta dan engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Sekiranya dakwahmu ini kamu ingin mencari wanita, maka kami akan pilihkan semua wanita-wanita yang tercantik dan akan kami berikan kepadamu. Ya, sekiranya dakwahmu ini ingin tujuanmu adalah menjadi tokoh, menjadi orang yang paling tinggi jabatannya, maka kami jadikan engkau raja. Tapi Rasulullah SAW tidak mau itu semua. Beliau memilih bahwasanya dakwahku ini lillah, untuk Allah. Dakwatu ilallah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, di antara faedah yang dapat kita ambil adalah annahu yajuzu silsilatu min fiddah turbatu bihal awani. Ya, dibolehkan kita apabila memiliki gelas yang pecah boleh digabungkan, boleh ditambal dengan perak. Ya. Karena ketika kita menambal gelas yang pecah atau piring yang pecah dengan perak, ya, ini bukan menunjukkan kita makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak, tapi hanya sekedar menambal. Dan menambal berbeda dengan hukum asalnya, yaitu menggunakan peralatan yang terbuat dari perak ataupun emas. Kemudian selanjutnya, di antara faedah yang dapat kita ambil adalah jawazu mubasyaratil fiddah allati rubita bihal ina'u inda syurbi wa indal akli. Ya. Ketika kita makan ataupun minum dengan menggunakan bejana, gelas ataupun piring yang ditambal dengan perak, kemudian pas kita minum itu adalah tambalan peraknya, boleh tidak? Jawabannya boleh. Ya. Karena gelas itu, ya, aslinya bukan menggunakan perak, tapi dengan menggunakan bahan-bahan yang lainnya. Ya. Ustaz, apakah ini bakal terjadi di antara kita di zaman ini? Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ini terjadi atau tidak? Ya. Tapi kalau seandainya terjadi, maka dibolehkan. Ya. Ya, kalau masih sayang dengan gelasnya, ya mungkin gelasnya itu, ya, memiliki kenangan yang indah, ya. Walaupun pecah, disayang-sayang, jangan sampai hilang, ya. Akhirnya ditambal-tambal. Ya, kalau gelas biasa, ya sudah, ya, lempar, ya, lem biru, lempar, ganti yang baru. Wallahu ta'ala a'lam. Ini hadis yang berkaitan dengan aniyah, itu bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Dan kita lanjut ke dalam bab yang baru, yaitu bab izalatin najasah wa bayanuha. Bab cara menghilangkan najis dan penjelasannya. Ya. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-23. Ya. Bagaimana kita menghilangkan najis yang terdapat di benda-benda, pakaian ataupun di anggota tubuh kita. Dan di dalam hadis ini yang ke-23, ini penjelasan tentang khamr, ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-hadits ats-tsalits wal 20 an Anas radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan qala la akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamar yang dibuat menjadi cuka. Khalan, cuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamar yang dibuat cuka. Maka beliau menjawab tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika menjelaskan suatu hukum, ya, beliau
menggunakan kata-kata yang pendek, akan tetapi kata yang pendek itu sudah mencakup hukum yang ditanyakan. Ya, sudah mencakup hukum yang ditanyakan. Ya. Karena Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami'ul kalim. Ya. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah ucapan-ucapan yang pendek akan tetapi memiliki makna yang luas. Ya, bahasa-bahasa yang pendek mudah diingat akan tetapi ya ucapan beliau seperti sebuah kaidah dalam beragama. Ya, seperti sebuah kaidah dalam beragama, sudah mencakup segala sesuatu. Ya, contohnya ya, la dharara wa la dirar. Ya. Agama Islam itu ya tidak boleh membahayakan untuk diri sendiri dan tidak boleh membahayakan untuk orang lain. Ya, syariat Islam itu segala sesuatunya ya dilihat dari manfaatnya. Apabila di dalam suatu hukum dapat membahayakan diri sendiri, maka hukumnya haram. Apabila akan membahayakan orang lain, maka hukumnya haram. Sebagaimana apa? Sebagaimana hadis yang kita baca ini tentang khamr. Rasulullah SAW ditanya bagaimana dengan khamr apabila dijadikan sebagai cuka. Apakah boleh? Rasul mengatakan tidak. Kenapa? Karena khamr itu adalah haram. Bagaimana jenisnya? Dibuat dari apa? Kalau sudah menjadi khamr, maka hukumnya haram. Ya, karena khamr itu Pak bisa dibuat dari sesuatu, memang asalnya ya khamr itu terbuat dari sesuatu yang halal. Seperti apa? Ya, khamr itu bisa dibuat dari madu. Ya, madu bisa dijadikan khamr. Kemudian kurma juga bisa dijadikan khamr. Kemudian anggur bisa dijadikan sebagai khamr. Dan buah-buahan yang lainnya pun bisa dijadikan khamr. Rambutan bisa, durian bisa. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki kadar air. Yang kadar air tersebut apabila diolah, ya, dengan sedemikian rupa, maka akan mengeluarkan ya cairan. Cairan ini kalau diminum dapat memabukkan. Ya. Dan kaidah mengatakan ya kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr dan khamr itu diharamkan di dalam syariat Islam. Ya. Maka walaupun terbuat dari anggur, ya, minuman keras, khamr terbuat dari anggur, dari sesuatu yang halal, ketika bisa memabukkan, maka diharamkan di dalam syariat Islam. Ya. Khamr, apakah artinya khamr? Ya. Khamr itu ya secara bahasa artinya adalah khamirus syai'i, khamirul aqla. Sesuatu yang menutupi. Ya, sesuatu yang menutupi. Khamr dari kata khamaro. Dan secara istilah ya, khamr itu artinya adalah segala sesuatu yang menutupi akal sehat. Ya, segala sesuatu yang menutupi akal sehat dengan sesuatu yang lezat. Ya. Segala sesuatu yang dapat menutupi akal sehat dengan sesuatu yang lezat, dengan kenikmatan. Ya. Maka segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal, menutupi akal sehat seseorang dengan sesuatu yang melezatkan dikatakan sebagai khamr. Ya. Seperti minum-minuman. Ya. Minum-minuman itu, minum-minuman keras, anggur,
enak secara diminum. Tapi kalau seseorang minum itu, maka dapat menutupi akal sehatnya, sehingga diharamkan. Tapi kalau seseorang ya meminum sesuatu yang dapat menutupi akal, tapi tidak disertai dengan kenikmatan, apakah dikatakan sebagai khamr? Jawabannya tidak. Sesuatu yang dapat menutupi akal tapi bukan dengan kenikmatan, ya, maka tidak dikatakan sebagai khamr. Tapi kalau seseorang ya melakukan sesuatu, menikmati sesuatu, minum ya sesuatu yang dapat menutupi akal dengan kenikmatan, baru dikatakan sebagai khamr. Contoh ya, orang minum racun ya. Racun bisa menutupi akal? Tidak bisa. Bahkan bisa mematikan. Disertai dengan kenikmatan? Tidak. Maka minum racun tidak dikatakan sebagai minum khamr. Ya. Walaupun sifatnya bisa menutupi akal, tapi karena tidak disertai dengan kenikmatan, maka ya tidak dikatakan sebagai khamr. Ya. Jadi khamr ya, itu adalah sesuatu yang dapat menutupi akal dan kita merasakannya dengan disertai dengan kenikmatan. Ya. Dan juga ya, khamr apapun jenisnya, terbuat dari apapun, kalau sudah bisa memabukkan, maka menjadi haram. Ya, menjadi haram. Ya, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis ini, ketika beliau ya ditanya tentang khamr itu, kalau sudah jadi khamr kemudian dijadikan cuka, boleh enggak? Jawabnya tidak boleh. Karena yang namanya memabukkan itu bisa menjadi mabuk. Ya, bisa memabukkan. Dan khamr itu ya disebutkan oleh para ulama, bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, khamr itu adalah ummul khaba'is, induknya keburukan-keburukan. Ya, khamr itu induknya keburukan-keburukan. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Dan disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah, khamr itu adalah miftahu kulli syarr, kunci keburukan. Kalau yang satu mengatakan induknya keburukan, ya, induknya kejelekan, dan satu riwayat mengatakan kunci segala keburukan itu datang dari khamr. Ya. Karena banyak kisah-kisah orang terdahulu yang mereka binasa dengan khamr. Ya. Di antara yang disebutkan oleh Utsaimin di sini, ya, ada seorang remaja, ya, ada seorang remaja yang dia minum khamr, ya, sampai mabuk. Sehingga apa? Ketika dia mabuk, dia pulang ke rumahnya dalam kondisi yang mabuk. Kalau orang mabuk ya tidak ingat dengan apa-apa. Ingatnya adalah hawa nafsu. Yang dia lakukan hawa nafsu. Kenapa? Karena orang yang sedang mabuk disetir oleh setan. Ya. Maka keinginannya itu adalah keinginan fahisyah, keburukan, kejelekan, maksiat, dosa. Ya. Sebagaimana pemuda ini ketika dia pulang ke rumah, maka dia ya mengajak ibunya untuk berhubungan. Ya. Ibunya buka pintu, kemudian ibunya peluk, kemudian diajak berhubungan. Ibunya nolak, enggak, saya tidak mau, kurang ajar, ini perbuatan setan. Tapi kata anak tersebut, kalau engkau tidak mau, saya bunuh diri. Ya, kalau engkau tidak mau, saya bunuh diri. Dia sudah menyiapkan pisau. Maka karena rasa sayangnya anak kepada anak, rasa sayang ibu terhadap anaknya, maka dia rela. Ya, diperbuat oleh anaknya sendiri. Ini anaknya belum sadar. Ya.
Anaknya belum sadar. Akhirnya apa? Ketika anaknya sadar besok harinya, maka dia mengetahui apa yang saya lakukan. Akhirnya ditanya sama ibunya, apa semalam yang saya lakukan, wahai ibu? Ya. Kata ibunya, tidak apa-apa, sayang. Dan kondisi malam itu anaknya itu mabuk, dan mabuk orang tidak tahu apa yang dia lakukan. Akhirnya ibunya tidak ada apa-apa, tapi anak curiga, kenapa ketika bangun dia tidak memakai pakaian? Sehingga ibunya didesak, sehingga ibunya ngaku bahwasanya engkau telah menzinai ibunya. Ya, pemuda tersebut menzinai ibunya sendiri. Ketika mengetahui dan mendengar bahwasanya dia telah menzinai ibunya sendiri, maka dia masuk ke dalam kamar dan membawa pisau dan dia bunuh diri. Ya. Maka hati-hati dengan khamar. Sepertinya mungkin orang yang belum nyicipi, ya, nyicip dikit, biar tahu rasanya. Mabuk itu kayak apa? Ternyata orang mabuk itu durjana. Ya, orang mabuk itu dia pikirannya dikendalikan oleh iblis. Maka yang dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan dosa. Ya, cerita-cerita Israiliyat orang-orang terdahulu banyak, ya, yang gara-gara khamar, ya, dia rela untuk membunuh bayi, yang dengan khamar kemudian setelah itu dia menzinai seorang wanita, kemudian dia membunuh. Ya, maka khamar ini ada sesuatu yang berbahaya, ya, maka ditinggalkan. Ya, khamar itu adalah induknya keburukan, induknya kejelekan, dan kunci daripada setiap kejelekan, keburukan adalah dengan khamar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Ya. Walaupun sebenarnya, ya, khamar itu ada manfaatnya juga. Ya. Walaupun sebenarnya khamar itu ada manfaatnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, tentang pengharaman khamar, ya, khamar itu apabila sudah diminum, apabila sudah dikonsumsi, maka akan bawa candu, pengen terus, sehingga orang yang kecanduan, ya, akan susah untuk dihilangkan, kecuali orang-orang yang memiliki semangat untuk meninggalkannya, ya, dan dia meninggalkan teman-teman yang buruk yang mengajak kepada perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika di awal-awal Islam, ya, tentang khamar Allah turunkan tidak secara langsung. Kenapa? Karena di antara para sahabat masih senang yang minum khamar. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sesungguhnya di dalam khamar itu ada, ya, ismun, ada dosa, ada manfaatnya. Akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang pengharaman khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u. Ya, kalian bertanya tentang khamr, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya di dalam khamr itu ada dosa yang besar dan ada manfaatnya untuk manusia. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya untuk menghangatkan badan. Ya, ini orang-orang yang hidup di gurun, orang-orang yang hidup di daerah yang dingin, pegunungan, ya, daerah yang banyak es. Mereka suka dengan khamr. Kenapa? Karena menghangatkan badan. Itu manfaatnya satu, dosa banyak. Ya. Sehingga apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya khamar itu banyak dosanya dan sedikit manfaatnya, ini untuk berpikir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung mengharamkan bahwasanya khamar itu haram? Jawabannya adalah karena di antara para sahabat ada yang masih kecanduan khamar dan imannya belum siap untuk menerima pengharaman khamar. Ya. Maka masih dihalalkan, cuma sudah dikasih warning, sudah dikasih peringatan bahwasanya ada maslahat dikit,
tapi dosanya besar. Sehingga kedua kalinya, ya, ketika masyarakat, ketika kaum muslimin, para sahabat sudah mulai kuat imannya, maka Allah berikan pengharaman kedua kali, pengharaman khamr, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat ke-43. Ya. Kalau yang tadi itu di dalam surah Al-Baqarah 219, ya. Yang tadi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perjudian dan khamr. Maka katakanlah di dalam keduanya itu ada manfaat tapi memiliki dosa yang besar. Ya. Ini surah Al-Baqarah 219. Kemudian ayat yang kedua, ya, tentang pengharaman khamar, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian sholat ketika kamu sedang mabok. Sehingga apa? Sehingga kamu memahami yang kau ucapkan itu. Ya. Jadi Allah perintahkan, kalau mau sholat jangan kondisi mabok. Karena kondisi mabok itu, ya, mereka tidak mengetahui yang dia ucapkan. Orang mabok, ya, ngomongnya ngelantur, ya, dia paham dengan dia ucapkan. Sementara di dalam sholat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan khusyuk sementara dia tidak faham dengan apa yang dia baca. Dan di dalam ayat ini juga para ulama memberikan, ya, memberikan peringatan kepada kita untuk kita memahami bahasa Arab, ya, memberikan pemahaman kepada kita, peringatan kepada kita supaya kita mengetahui bahasa Arab. Paling minimal adalah tentang sholat, bacaan-bacaan sholat kita tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan khusyuk di dalam sholat. Ya, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Apa makna Al-Fatihah? Ya, apa makna kandungan Al-Fatihah? Kalau kita mengetahui maknanya bisa khusyuk. Tapi kalau tidak mengetahui maknanya, itu namanya burung beo. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ditanya artinya apa? Tidak tahu. Yang penting melok majikannya, melok tuannya. Ya, bisa ngomong tapi tidak bisa tahu artinya, tidak tahu artinya. Ya. Maka kalau kita mengerti bahasa Arab, ya paling minimal kita bisa mengetahui artinya, kemudian bisa mengerti bacaan-bacaan Al-Quran sehingga kita bisa sholat kita. Ya, ini teguran kita, peringatan untuk kita, ya, bahwasanya kita usaha, ya, untuk lebih baik. Ya, di dalam beribadah kepada Allah, cara mulai mempelajari bahasa Arab, ya, karena manfaatnya untuk kita sendiri, manfaatnya untuk kita penting, dan manfaatnya nanti akan kita terima Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya belajar, ya, juga di sini, ya, mau pembelajaran Arab yang punya daftar, ya, semakin mendalami agamanya, ya, supaya mendalami agama. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para sahabatnya, janganlah kalian dekat dengan sholat, janganlah kalian sholat ketika kamu tidak tahu bacaannya atau mabok. Ini adalah, ya, kedua kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran supaya mereka mulai meninggalkan khamar. Setelah sebelumnya, ya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 109, ya, itu pertama kali. Yang kedua ayat 4,
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kaum muslimin mereka sudah mampu, sudah kuat hatinya, imannya sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala haramkan secara mutlak. Di mana? Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-90. Ya. Al-Maidah ayat 90 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, ya, sesungguhnya khamar, kemudian perjudian, ya, kemudian berkurban dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ngundi nasib, ya, rijsun min amali syaitan, semua itu adalah sesuatu yang najis dan ini merupakan perbuatannya setan. Fajtanibuhu, tinggalkanlah, jauhilah, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, sehingga kalian mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sehingga apa? Sehingga disebutkan dalam riwayat, dalam tarikh sejarah, bahwasanya kota Madinah ketika Allah turunkan ayat tentang pengharaman khamar, semua memecahkan, ya, kendi-kendi yang isinya khamar. Madinah banjir dengan khamar. Dan sifat daripada orang-orang yang beriman, ya, kita lihat bagaimana sifat orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka mereka tinggalkan secara langsung. Ya. Sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada larangan dari Allah, maka mereka tinggalkan tanpa tanya kenapa. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, Al-Maidah ayat 90, ya, maka para sahabat semuanya yang masih nyimpen khamar, mereka pecahkan, ya, dan dialirkan dan diminum lagi. Tanpa nanya kenapa kok diharamkan? Emang ada apa dengan khamar? Atau ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, nanti dulu izinkan kami perpisahan dengan khamar. Seseruputan terakhir." Tidak ada. Ya. Ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan tanpa ada pesan dan kesan terakhir dengan khamar. Ketika ada perintah, maka mereka laksanakan tanpa bertanya, kenapa kok diperintahkan? Tapi mereka laksanakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ayat hijab atas kaum wanita, maka disebutkan dalam sejarah para wanita-wanita, ya, mereka langsung mengenakan hijab, pakai jilbab. Ya. Sampai tirai-tirai, ya, bagi mereka yang tidak punya hijab, mereka copot tirai-tirainya dan dibuat untuk hijab. Ya, ini sifat orang yang beriman. Apabila ada larangan, selama ini dia belum tahu, kemudian ternyata ada dalil yang melarang, tinggalkan. Ya, tidak usah pakai mikir-mikir. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, "Man taraka syai'an lillahi, awadahu Allahu khairan minhu." Meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ya, ketika kita mengetahui ini diharamkan, tinggalkan. Jangan ragu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik. Memberikan ganti yang lebih baik untuk kita semuanya. Ya. Jadi di dalam hadis ini yang memberikan pembelajaran kepada kita bahwasanya khamar itu sesuatu yang memabukkan, atau segala sesuatu yang memabukkan itu disebut dengan khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram walaupun terbuat dari apapun dari yang halal-halal. Ya. Dan sesuatu yang haram itu, ya, sesuatu yang haram itu banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Ya.
Dak katik perbedaan. Kalau banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram. Ya. Segelas haram, sesendok haram. Ya. Yang pernah saya contohkan seperti ya, orang makan pete. Ya. Banyaknya bau, sedikitnya pun bau. Ya, sedikitnya pun bau. Baik. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ingatkan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu, maka Allah pun haramkan harganya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan harganya. Minum khamr haram, menjual khamr haram. Barang-barang najis haram, maka pun menjualnya pun haram. Ya, ini kaidah. Ya. Kemudian selanjutnya, apa kira-kira yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ya, faedah yang dapat kita ambil dari sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah tahrimul khamr. Ya, pengharaman khamr. Bahwasanya semua khamr itu haram. Ya. Kalau sudah dasarnya haram, maka ketika diolah pun haram. Ya. Ketika dasarnya haram, maka ketika diolah dengan untuk menjadi sesuatu yang lainnya pun haram. Khamr haram. Ketika dibikin cuka, maka cuka pun menjadi haram. Ya, daging ular haram. Ya. Ketika diolah menjadi sesuatu yang lainnya haram. Ya. Kemudian yang kedua, ya, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah saddudz dzara'i. Apa saddudz dzara'i? Saddudz dzara'i ini adalah menutup kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya. Islam itu ya menutup kemungkinan-kemungkinan keburukan yang terjadi. Ya. Dalam masalah akidah, Allah Subhanahu wa taala haramkan ya tabarruk. Kenapa? Karena bisa membawa arah kesyirikan. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu karena takut apabila dilakukan akan membawa arah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gambar-gambar, lukisan-lukisan yang bernyawa karena di situ ada kemungkaran-kemungkaran. Ya, banyak. Di dalam Islam itu ya, saddudz dzara'i itu menutup kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam masalah ya, masalah-masalah seperti ini, ya. Khamr haram. Ya. Ketika dibuat cuka pun menjadi haram. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala seperti contoh yang lainnya, zina haram. Ya. Zina haram. Maka arah-arah yang akan menghantarkan seseorang dari zina haram. Ya, makanya Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Zinanya haram, maka wasilah ya sarana untuk berbuat zina haram. Zina diawali dengan pertemuan. Ya, zina diawali dengan pertemuan antara laki-laki dengan wanita. Tidak akan mungkin terjadi perzinahan kalau tidak ketemu. Ya, maka ketemunya antara laki-laki dan wanita haram yang bukan mahram. Kemudian pertemuan tersebut itu diawali juga dengan ya, pandangan. Mulai dari pandangan pertama sampai pandangan ke-121. Ya. Pandangan pertama sampai pandangan ke-121 dan seterusnya. Tidak boleh. Ya, makanya kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, an-nadratu ula laka was-tsaniyatu 'alaika, wahai Ali. Pandangan pertama yang tidak sengaja itu rezekimu, dan pandangan yang kedua itu merupakan azab bagimu. Ya, ini sarana-sarana yang akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan kezaliman,
sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengharamkannya. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah yang dapat kita ambil di sini adalah anna harfal jam' yaqumu maqamal jumlah. Bahwasanya huruf untuk ini bisa mewakili sesuatu yang ada di dalam hati. Ya. Huruf ataupun sesuatu yang kita gunakan untuk menjawab isyarat ataupun satu patah kata yang kita gunakan untuk menjawab sesuatu yang ada asal usulnya, maka bisa menjadi pengganti jawaban yang panjang. Ya. Seperti di dalam hadis ini Rasulullah itu ditanya tentang khamr yang dijadikan sebagai cuka, maka Rasulullah hanya menjawab la. Ya. Rasulullah hanya menjawab la. Ya Rasulullah, bagaimana tentang khamr yang dibuat cuka? Rasulullah menjawab la, tidak. Artinya la di sini menunjukkan atau menjadi pengganti jawaban-jawaban dari pertanyaan itu. Bahwasanya khamr haram. Kalau dibuat untuk cuka haram. Digunakan untuk apapun haram. Hal ini pula ya ada di dalam syariat itu, ya. Ada di dalam syariat itu penggunaan kata-kata. Sehingga di dalam hadis itu ya Rasul mengatakan salasun jadduhunna jaddun. Ada tiga hal yang sungguh-sungguh itu dikatakan sungguh-sungguh dan main-main dikatakan sungguh-sungguh. Ya. Tiga hal kesungguhannya merupakan sungguh-sungguh dan candaannya pun sungguh-sungguh. Apa? Yang pertama kata Rasulullah adalah nikah. Ya, nikah. Bagi wali wanita tidak boleh bermain-main dalam masalah akad nikah. Kenapa? Karena candaannya nikah itu bisa menjadi sah kalau memang terpenuhi syaratnya. Contoh, ya, seorang ayah dari wanita, ya, main-main sama temannya, ya, biasanya teman-teman sebaya, ya, di situ banyak orang, ada orang lima di situ. Sang wali tadi ngomong main-main sama temannya, wahai fulan, ya, engkau nikahkan engkau dengan anakku yang bernama si fulanah dengan mahar HP-mu itu. Nah, mungkin dia kepengen HP-nya. Aku nikahkan engkau dengan anakku yang pertama yang namanya si fulanah dengan mahar HP-mu itu. Kata temannya tadi, ya, aku terima. Cukup dengan ucapan aku terima. Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Ya. Kemudian teman-temannya mengatakan sah. Itu sudah akad dan itu sudah sah. Walaupun niatnya hanya bercanda. Ya. Makanya dalam hal pernikahan itu tidak boleh main-main. Karena ya kata Rasulullah itu sungguh-sungguhnya dinilai sungguh-sungguh dan candaannya dinilai sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Ini yang pertama dalam pernikahan. Yang kedua adalah hal talak. Ya. Hal talak ini sama dengan pernikahan. Sungguh-sungguhnya dinilai sungguh-sungguh dan main-mainnya pun dinilai sungguh-sungguh. Ya, contoh seorang laki-laki yang bermain-main dengan istrinya. Ya. Kalau kamu main-main. Kalau kamu buka HP saya, maka jatuhlah talak 1 kepadamu. Niatnya main-main. Jatuh talak. Ya. Ngapain kamu di sini? Aku talak kamu. Talak jatuh sudah. Kenapa? Karena masalah talak ini ya seriusnya dianggap serius, dianggap main serius. Tidak bisa buat main-main. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah memerdekakan budak. Ya, ini zaman dahulu.
Sekarang alhamdulillah ya tidak ada perbudakan. Seorang majikan punya budak, ya, main-main niatnya, ayo kejar-kejaran. Siapa yang bisa mengalahkan aku, nanti aku merdekakan dia. Ternyata lomba lari, ya dia kekejar, kena. Maka hambanya itu yang tadi mengejar si langsung merdeka, ya langsung merdeka. Kenapa? Karena memerdekakan budak itu tidak bisa dianggap seriusnya dianggap serius, main-mainnya dianggap serius. Ya, makanya hati-hati ketika berucap, ya jangan sampai ya bisa membahayakan diri sendiri atau keluarga. Di Arab Saudi di Sudan, ya menurut informasi dari teman-teman di sana, ya di Sudan itu ada kebiasaan yang buruk, ya ada kebiasaan yang buruk. Ada seorang bapak-bapak atau seorang laki-laki yang dia mengharapkan kehadiran temannya untuk datang, ya dia mengharapkan temannya untuk datang ke rumahnya. Mungkin dia mengundang temannya, ya mengundang untuk acara makan-makan. Kemudian dia mengatakan, ya, tahdur au talliq. Kamu datang ke rumahku atau kalau tidak saya ceraikan istriku. Ya. Ini ucapan yang simple. Ya. Kamu datang ke pestaku atau kalau tidak aku ceraikan istriku. Ketika temannya tadi tidak datang, maka jatuhlah talak kepada istrinya. Ya. Ini kebiasaan yang buruk. Dia mengharapkan temannya untuk datang, tapi ternyata menjadikan istrinya sebagai tumbal, ya, menjadikan istrinya sebagai jaminan. Akhirnya ketika temannya tidak datang, ya, dia harus cerai dengan istrinya karena sudah terucap talak kepada istrinya. Maka hati-hati dalam menggunakan kata-kata. Kemudian selanjutnya, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya, bahwasanya sesuatu yang haram, sesuatu yang najis haram, sesuatu yang haram dan belum tentu yang haram adalah najis. Ya. Sebagaimana kaidah mengatakan, sesuatu yang najis adalah haram dan sesuatu yang haram itu belum tentu najis. Ya. Ini kaidah yang dapat kita ambil juga ya dari hadis ini, ya, ketika Rasulullah SAW itu ditanya tentang khamr, ya maka beliau menjawab, ya la, itu bahwasanya khamr itu najis dan tidak bisa dijadikan untuk apapun juga. Baik, selanjutnya kita ambil hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-24. Ya. Hadis yang ke-24. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-hadis ar-rabi' wal 20. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, lamma kana yaumu Khaybar amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah fanada inna Allaha wa rasulahu yanhanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika terjadi perang Khaybar, ya, ketika terjadi perang Khaybar, kapan terjadi perang Khaybar? Ya, perang Khaybar itu terjadi setelah perang Ahzab. Ya, Khaybar
itu terjadi setelah perang Ahzab, di mana orang-orang kafir Bani Quraidah, ya, mereka membantu penyerangan kaum muslimin orang-orang kafir. Ya. Ketika perang Ahzab terjadi, maka orang-orang Bani Quraidah, ya, mereka membuka pintu belakang sehingga orang-orang kafir masuk. Ya, sehingga mereka menyerang kaum muslimin. Setelah terjadi perang Ahzab, maka Rasulullah SAW menyerukan kepada kaum muslimin untuk memerangi Bani Quraidah. Ya. Di Ahzab, jadi di Khaybar. Khaybar ini adalah sebuah lahan yang luas, ya, yang digunakan untuk bercocok tanam. Ya. Khaybar adalah lahan yang luas yang digunakan untuk bercocok tanam oleh Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang bertetangga kabilah dengan kaum muslimin, tapi mereka melanggar perjanjian, sehingga mereka dihukum oleh Rasulullah SAW dengan cara diperangi. Ya. Ketika perang Khaybar terjadi, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Talhah. Ya. Siapa itu Abu Talhah? Ya. Abu Talhah ini adalah suaminya ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Ketika bapaknya Anas meninggal, ya, maka Abu Talhah mendatangi Ummu Sulaim. Maka terjadi pernikahan antara Ummu Sulaim. Amar Nabi SAW Abu Talhah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Talhah, fanada, untuk apa? Untuk berteriak. Ya. Untuk berteriak. Dalam rangka apa berteriak? Dalam rangka memberikan informasi kepada para sahabat yang lainnya. Tentang apa? Tentang pengharaman keledai jinak. Ya. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah fanada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talhah, maka Abu Talhah berteriak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah dari memakan daging jinak. Kenapa? Fa innaha rijsun, karena daging keledai adalah najis. Daging keledai itu adalah najis. Ya. Nah, ini yang disampaikan kepada Abu Talhah supaya para sahabat itu mereka tidak makan daging keledai. Kenapa? Karena ketika perang Ahzab terjadi, kaum muslimin banyak mendapatkan ghanimah. Di antara yang paling banyak adalah keledai-keledai. Ya. Yang banyak yang diambil keledai, sehingga ya dipotong oleh para sahabat Nabi. Dipotong untuk apa? Untuk dimakan. Nah, di dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan di dalam kitab Umdatul Ahkam, para sahabat sudah ada yang masak. Ya, sudah ada yang masak. Kemudian baru bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa kaifa bi al-humuril ahliyah? Mana dengan daging keledai? Hukumnya apa? Maka mengatakan haram. Sehingga apa? Sehingga daging-daging yang telah dimasak di dalam kuali-kuali ditumpahkan semuanya. Kenapa kok ada informasi demikian? Karena sebelum itu, ya, sebelum ada pelarangan memang pernah dihalalkan. Ya, pernah dihalalkan. Ya, sebelum terjadi peperang Ahzab, ya, dihalalkan oleh Rasulullah SAW keledai. Dan ketika terjadi perang Khaybar, ya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengharamkan keledai. Ya. Kenapa? Di annaha rijsun, karena daging keledai itu najis.
Dan yang diharamkan itu adalah keledai jinak. Ya. Keledai jinak. Kemudian kalau al-humuru al-wahsyiyah, keledai liar, ya, halal. Apa itu keledai liar? Ya, keledai liar dalam bahasa Indonesia adalah zebra. Ya, dalam bahasa Indonesia adalah zebra. Zebra halal. Kuda halal. Tapi keledai haram. Ya, sesuai dengan hadis ini. Ya. Itu bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan, ya, keledai. Kenapa? Karena dagingnya najis. Dari mana informasi tersebut? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Sehingga apa? Ya, sehingga harus dilaksanakan. Karena yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW itu menyampaikan, yang disampaikan oleh Rasulullah itu dari Allah Subhanahu. Ya. Yang disampaikan Rasulullah itu wahyu. Bukan ucapan-ucapan biasa. Ya, tapi semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis ini menunjukkan, ya, dan ditempatkan oleh penulis, ya, ditempatkan di dalam cara menghilangkan najis, bahwasanya daging keledai ini adalah najis dan bisa dihilangkan dengan cara, ya, disiram menggunakan air. Ya. Najis keledai ini ya tidak sama dengan najisnya anjing yang harus dicuci dengan menggunakan 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Ya, tapi ini seperti najis-najis yang lainnya yang bisa sekali dicuci dengan menggunakan air, maka insyaallah taala najisnya menjadi hilang. Kemudian selanjutnya, min fawaidi hadzal hadis, ya, apa manfaat yang dapat kita ambil dari hadis ini? Di antara manfaat yang dapat kita ambil di sini, ya, kata Syekh Utsaimin adalah yang pertama, fihi dalilun ala tahrimi luhumil himaril ahliyah. Di dalam hadis ini secara tegas pengharaman daging keledai. Ya. Pengharaman daging keledai. Kenapa diharamkan? Ya. Ada yang kenapa diharamkan? Bukankah keledai itu sama dengan kuda? Jawabannya adalah Allah mengharamkan. Ya. Rasulullah mengharamkan. Ya. Ketika ada dalil ya kita jalankan. Ya. Jangan cari alasan-alasan. Ya, kecuali memang kalau tidak ada dalilnya. Ada orang mengatakan, "Oh, ini haram." Kita tanya, dalilnya mana? Ya. Kalau ada dalilnya kita laksanakan, kalau tidak ada dalil kita, ya, kalau ada dalil kita ikuti, kalau tidak ada dalil maka kita harus membutuhkan dalil. Kalau masalah haram mengharamkan, halal mengharamkan. Karena secara kaidah, ya, al-aslu fil muamalati halalun illa ma dalla dalilun ala tahrimi. Hukum asal dalam muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Dan makan keledai ini haram. Kenapa? Karena ada dalil ini. Ya, Rasulullah yang mengharamkan. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah annahu yanbaghi i'lanul ahkami syar'iyyah bi aqwa ma yahsulu bil i'lan. Ya. Yaitu diharuskan menyampaikan hukum syar'i, ya, dengan cara apapun untuk menyampaikannya. Ya. Diharuskan menyampaikan hukum-hukum syar'i dengan cara apapun kita, ya, sebisa kita menyampaikannya. Ya. Sebagaimana Nabi memerintahkan kepada Abu Talha. Kenapa Abu Talha yang diperintahkan? Ya, bukan sahabat yang lainnya, bukan Bilal dan bukan yang lainnya, karena Abu Talha ini adalah orang yang memiliki suara yang, ya, sehingga apa?
apabila Abu Thalha itu teriak, maka terdengar oleh sahabat-sahabat yang jauh. Ya. Kalau Nabi yang berteriak mungkin tidak sampai suaranya. Ya. Tapi Abu Thalha yang berteriak, ya, maka ya, dengan beliau berteriak suara kencang kepada para sahabat-sahabat yang jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga kita, ya, dalam masalah syar'i, dalam masalah hukum, ya, bagi orang yang belum tahu, ya kita kasih tahu dengan cara apa? Dengan cara semaksimal mungkin kita manfaatkan alat-alat yang ada, ya. Dengan apa? Dengan apa namanya, pengeras suara, mikrofon. Boleh. Kenapa? Karena ya, secara hukum alat-alat kemajuan teknologi ini hukumnya halal. Ketiga di antara faedah yang kita ambil adalah jawazu tawkini fi iblaghil ilmi wasyariah. Dibolehkan mewakilkan ilmu syar'i. Ya. Dibolehkan mewakilkan penyampaian ilmu syar'i. Ya. Seperti Nabi mewakilkan Abu Thalha. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini bisa kita gunakan dalam dakwah kepada keluarga. Ya. Dalam masalah ini dapat kita gunakan, ya, dalam dakwah kepada keluarga. Terkadang keluarga kita, ya, mereka yang mengetahui sepak terjang kita dari kecil sampai dewasa, ini kurang percaya dengan yang kita sampaikan. Apalagi kalau tahu, ya, apalagi kalau, ya, si fulan itu, ya, tumbuh dari anak nakal sebelumnya. Ya, dari kecil Masya Allah, ya, orang-orang sudah angkat tangan semuanya. Sudah besar dapat hidayah. Ketika dia balik, ya, dakwah di keluarganya, kamu tuh apa? Tahu apa kamu tentang masalah agama? Kamu tahu itu nyolong bae. Akhirnya tidak respon. Tidak mau mendengarkan yang diucapkannya. Maka dibolehkan untuk meminta bantuan kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada ustadznya, untuk apa? Untuk menyampaikan kepada keluarganya. Ya, ini dibolehkan. Ya, itu tawkili fi iblaghil ilmi wasyariah. Ya, menyampaikan, mewakilkan, ya, menyampaikan ilmu dan syariat. Ya. Justru, ya, ini merupakan sesuatu yang mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah jawazut ittikhadil mutarjim. Dibolehkan kita mencari penerjemah. Ya. Dibolehkan kita mencari penerjemah. Ini dalam ranah dakwah. Ya. Ketika seseorang berdakwah di suatu daerah yang bahasanya berbeda dengan bahasa kita, maka diperbolehkan kita untuk mencari penerjemah dengan syarat, ya, dengan syarat penerjemah tersebut itu harus amanah. Ya. Dengan syarat penerjemah tersebut adalah orang yang amanah dalam menyampaikan amanah. Terjemah itu adalah amanah. Ya, dia harus menggunakan bahasanya sesuai dengan yang diinginkan oleh si yang berbicara. Tidak boleh disalahartikan. Ya. Kalau orangnya amanah, maka diperbolehkan kita untuk, ya, menerjemahkan dakwah yang disampaikan oleh orang lain, ya, oleh orang yang tidak memiliki bahasa yang sama dengan bahasa mereka. Ya, contohnya kita ke Papua, ya, dan di sana orangnya masih Kristen semuanya. Tapi kita tahu ada orang yang amanah, yang dia bisa bahasa mereka dan bisa bahasa kita. Ya, kita sampaikan kepada dia, ya, untuk memberikan terjemah apa yang kita ucapkan kepada masyarakat di tempat tersebut.
Kemudian yang kelima di antara faedah yang dapat kita ambil adalah anasti'mala mukabbir as-sauti fi iblaghil khutbah lil musallin. Ya. Bahwasanya dibolehkan menggunakan pengeras suara dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya. Diperbolehkan menggunakan pengeras suara dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Yang baik menurut siapa? Menurut syar'i. Ya. Yang baik, yang ma'ruf menurut syar'i. Bukan baik menurut orang masing-masing. Ya. Karena kebaikan yang dinilai itu adalah kebaikan yang berdasarkan syar'i. Bukan menurut selera gue masing-masing. Ya. Orang menggunakan pengeras suara, ya, ini kalau digunakan dalam sesuatu kebaikan yang dibenarkan syar'i menjadi pahala, ya, untuk menyampaikan, untuk azan, ya, untuk sholat berjamaah, boleh, dan itu ma'ruf dan baik menurut agama, menurut syar'i. Tapi ada juga perbuatan yang menurut sebagian orang baik, tapi belum tentu syar'i mengatakan itu baik. Seperti apa? Ya, ini sering kita jumpai di masjid-masjid, ya, mereka nyetel, baik itu murotal atau ceramah-ceramah yang hal tersebut itu bisa mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain. Apalagi waktunya yang tidak tepat. Ya, terutama lagi ketika bulan Ramadan tiba. Ya, ngaji, ya, pakai pengeras suara dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Ya. Kita katakan ngajinya tidak bermasalah. Ya. Orang, tapi ketika menggunakan pengeras suara ini dapat mengganggu orang lain, baik. Ya. Yang dapat mengganggu orang lain ini tidak baik. Walaupun ngajinya bagus, murotalnya bagus, tapi kalau digunakan dalam waktu-waktu yang tidak melihat kondisi orang lain, kaum muslimin yang lainnya, maka bisa menjadi tidak baik. Ya, bahkan ini bisa dikatakan sebagai ranah bid'ah. Ya, kenapa? Karena dapat mengganggu orang lain. Mungkin di antara kaum muslimin ada yang punya anak kecil yang rewel, yang sedang sakit. Ya, ada orang jompo yang sedang sakit, terganggu dengan, ya, suara-suara ngaji, tidak baik, tidak benar. Ada orang yang kepengen istirahat, tidak bisa istirahat, terganggu. Ya, maka ketika kita menjadi petugas, ya, di masjid ataupun mushola, maka kita gunakan, ya, kesempatan tersebut dalam kebaikan menurut syar'i, bukan menurut hawa nafsu kita masing-masing. Jumatan, ya, ada berbagai masjid, ya, sebelum sholat Jumat mulai di setel murotal sampai khotib naik mimbar. Ganggu, Pak. Ganggu siapa? Ganggu orang yang datang sholat tahiyatul masjid. Ya. Maka, ya, sesuatu yang bermanfaat seperti mikrofon, nah ini harus, ya, kita gunakan sebaik mungkin dan jangan sampai mengganggu orang-orang lain, ya. Kemudian selanjutnya di antara faedah yang keenam adalah jawazul jam'i baina ismillahi wa ismi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil waw. Diperbolehkan menggabungkan nama Allah dan nama Rasulullah dengan menggunakan kata waw dan. Ya. Dibolehkan menggabungkan nama Allah dan Muhammad dengan menggunakan kata waw dan dalam masalah syar'i, bukan masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah akidah akan mengandung unsur kesyirikan. Ya, seperti apa? Ya, insyaallah wa syi'ta. Apabila Allah berkehendak dan engkau.
Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini masalah akidah. Yang masalah akidah itu, ya, masalah penciptaan, masalah kehendak harus dikembalikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mas insyaallah summa syi'ta. Yang dibolehkan adalah dengan menggunakan kata summa yang artinya adalah kemudian. Atas izin Allah dan kemudian izin darimu. Ya. Atas kekuatan Allah, kemudian kekuatan kamu. Atas izin Allah, kemudian kecerdasan Anda. Ya, dalam masalah akidah tidak boleh menggunakan kata dan, tapi boleh menggunakan kata kemudian. Tapi masalah syar'i, ya, masalah syariat, ya, penghalalan dan pengharaman, ini boleh dengan menggunakan kata dan. Ya, sebagaimana hadis ini, yaitu innallaha wa rasuluhu yanhanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, ya, mereka keduanya mengharamkan memakan daging keledai. Kenapa? Karena apabila Allah mengharamkan sesuatu, ya, apabila Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu, ini juga sesuai dengan izin Allah Subhanahu, haraman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam masalah syar'i diperbolehkan, ya, dalam masalah syariat. Akan tapi dalam masalah akidah, ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah annal asla fin nahyi at-tahrim. Hukum asal dari larangan adalah pengharaman. Hukum asal dari pelarangan adalah pengharaman. Kalau Allah melarang, kalau Allah melarang, kalau Rasulullah melarang, maka hukum asalnya adalah pengharaman. Kecuali apabila ada unsur-unsur tertentu, ya, yang tidak menunjukkan pengharaman. Ya, kecuali ada unsur-unsur tertentu, ya, yang menunjukkan bukan pengharaman. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal julusa fit turuqat. Kata Rasulullah, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat, ya Rasulullah, malana min majlisina buddun natakallamu fihi. Ya Rasulullah, kami itu tidak punya majlis selain duduk-duduk di jalanan ini. Maka kata Rasulullah, idzan fa'atit tariqu haqqahu. Kalau seandainya kalian tidak bisa, ya, meninggalkan duduk-duduk di jalanan, maka berikanlah hak-hak jalan. Ini adalah larangan yang memiliki alasan-alasan yang menunjukkan bukan pengharaman. Ya. Tapi yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang sesuatu, ya, maka ini menunjukkan pengharaman. Ya, la tashrabul khamr. Janganlah minum khamr, la taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian mendekati zina, ini pengharaman. Ya. Bukan menunjukkan, ya, pilihan, tapi itu adalah pengharaman. Kemudian selanjutnya, annal lahma idza utliqa yashmulu jami'a ajza'il badan. Sesungguhnya daging, ya, apabila diucapkan secara mutlak, ya, apabila daging diucapkan secara mutlak, maka akan masuk juga kategori yang lainnya. Maka akan masuk juga kategori yang lainnya. Seperti apa? Seperti limpa, seperti jantung, seperti paru-paru, seperti hati. Rasulullah SAW di sini, ya, atau Abu Talha di sini menyebutkan yanhanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan daging keledai. Apakah di dalam hadis ini menunjukkan larangan itu hanya dagingnya saja? Bagaimana dengan jantungnya, boleh enggak? Ya. Bagaimana kalau yang dimakan kulitnya, boleh enggak? Bagaimana kalau yang dimakan itu adalah urat-uratnya, dibikin bakso, boleh enggak? Ya. Sekarang ada bakso urat. Ya. Kalau zaman dulu udah kata yang nggak makan urat itu. Zaman kita nih urat dimakan.
Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena masuk kategori daging. Ya. Jadi apabila daging dia diucapkan secara mutlak, maka akan menyeluruh anggota-anggota yang lainnya. Kemudian selanjutnya jawazul luhumil humuril wahsyiyah. Dibolehkan ya makan keledai liar, yaitu zebra. Ya, zebra. Karena zebra secara bahasa Arab itu masuk ranah kategori himar. Ya. Yang tidak boleh adalah keledai-keledai yang ditunggangi. Ya, yang ditunggangi. Ya, kalau zebra tidak ditunggangi, ya. Nah, maka zebra itu diperbolehkan untuk dikonsumsi bagi orang. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10. An-najisin haram. Ya, sama dengan yang tadi, ya. Faedah yang tadi itu semua yang najis itu haram. Semua yang najis itu haram. Darah najis haram. Ya. Bangkai ikan tidak najis halal. Belalang tidak najis halal. Bangkai najis haram. Ya. Jadi segala yang najis itu adalah haram dan belum tentu yang haram itu najis. Belum tentu yang haram itu najis. Ya. Seperti apa? Seperti salah satu pendapat ya bahwasanya alkohol itu najis. Sebagian pendapat dan pendapat yang lainnya tidak najis. Khamr sebagian ulama mengatakan najis, tapi yang lain mengatakan tidak najis. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan khamr najis. Syekh Utsaimin mengatakan khamr itu ya haram tapi tidak najis. Ini sesuai dengan pemahaman mereka meyakini apakah ini haram atau halal. Tapi kalau masalah khamr ini ya sebagian ulama yang mayoritas mengatakan khamr itu haram tapi tidak najis. Kemudian yang selanjutnya di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah umuril najisatun. Ya. Keledai itu najis. Kalau dagingnya najis, maka hal-hal yang lainnya pun najis. Seperti apa? Seperti air liurnya. Ya. Kemudian seperti air kencingnya. Kemudian seperti kotorannya. Ya. Adapun yang berkaitan dengan keringatnya, maka di antara ulama yang sahih itu tidak najis. Kenapa? Karena susah untuk dihindari. Ya, keringat, ya binatang punya keringat. Kenapa? Karena keledai digunakan, dijadikan sebagai kendaraan. Kalau keringatnya itu najis, ya, kalau keringatnya itu najis, maka akan susah untuk dihindari. Ya, dan yang susah untuk dihindari maka diberikan keringanan oleh syar'i. Ya. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan karena alhamdulillah waktunya telah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum apabila ada pertanyaan silakan. Baik. Saya bertanya langsung nih. Baik. Apakah sesuatu yang najis apabila terkena orang yang sudah wudu akan membatalkan wudu? Ya. Apakah najis apabila terkena anggota badan kita sudah wudu akan membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena tidak ada poin pembatal wudu adalah tersentuh sesuatu yang najis. Ya.
Ya, air liur anjing, dia adalah najis tapi tidak membatalkan wudhu. Kalau orang terkena air liur anjing, maka dibersihkan sesuai dengan tata caranya. Apakah perlu mengulangi wudhu? Jawabannya tidak, karena dia bukan pembatal. Wallahu ta'ala. Baik, fadhal. Alhamdulillah. Ini pertanyaan pada kesempatan yang lalu. Apakah seorang laki-laki boleh menggunakan perak? Jawabannya tidak. Kalau perak boleh. Wallahu ta'ala, perak boleh. Yang tidak boleh bagi laki-laki adalah emas. Perak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.